Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah, qiyamul lail ataupun sholat malam mempunyai kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah sholat yang paling utama setelah sholat fardu. Keistimewaannya tidak hanya menghapus dosa, tetapi juga mencegah pengamalnya terjatuh ke dalam dosa. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abu Umamah Al-Bakhili radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian melaksanakan sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, pendekat kepada Tuhan kalian, penghapus kejelekan dan pencegah perbuatan dosa." Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Huzaimah dan Imam Hakim. Kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara kasih sayang Allah kepada kita sebagai hambanya, Allah memberikan kepada kita amalan-amalan yang mudah, yang pahalanya menyamai pahala sholat malam. Siapa yang luput melaksanakan sholat malam atau lemah melaksanakannya, janganlah melewatkan amalan-amalan tersebut, agar berat timbangan amalnya. Ini bukanlah ajakan untuk meninggalkan sholat malam. Salafus soleh rahimahumullah tidak memahami seperti itu. Mereka giat dalam setiap medan kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan kepada para sahabatnya yang mulia beberapa amalan-amalan mudah bagi siapa yang tidak dapat memaksakan dirinya untuk melakukan sholat malam. Motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar berbuat banyak kebaikan sehingga banyak pula pahala kebaikan yang dicatatnya kelak. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bakhili radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja di antara kalian yang dicegah oleh istirahat malamnya untuk melakukan ibadah, atau kebakhilan terhadap harta untuk berinfak, atau ketakutan kepada musuh untuk memeranginya, hendaklah memperbanyak mengucapkan subhanallahi wa bihamdi. Karena yang demikian itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dari gunung emas yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala, amalan apa saja yang nilainya sama dengan melaksanakan qiyamul lail? Yang pertama adalah melaksanakan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya'a fi jamaah." Siapa yang sholat isya berjamaah, kana ka qiyami nisfi lailatin, maka seperti sholat setengah malam. Wa man shallal isya'a wal fajra fi jamaah, kana ka qiyami lailatin. Dan barang siapa yang sholat isya dan sholat subuh berjamaah, maka seperti sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Muslim, Tirmidzi, Abu Daud dan Imam Ad-Darimi. Yang kedua, dengan kita melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum sholat duhur. Dari Abi Salih radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'u raka'atin qabla duhri." 4 rakaat sebelum duhur, ya'dil Nabi salatis sahar, menyamai salat menjelang subuh. Hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah. Di antara keistimewaan 4 rakaat ini, dibukakan pintu-pintu langit. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un qabla duhri tuftahu lahunna abwabus sama." Salat 4 rakaat sebelum duhur, dibukakan dengannya pintu-pintu langit. Hadis riwayat Imam Abu Daud, riwayat Imam Tirmidzi juga. Kemudian yang ketiga, melaksanakan sholat tarawih beserta imam sampai selesai. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu pernah berkata, "Kami berpuasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Beliau tidak sholat malam bersama kami hingga tersisa 7 hari. Waktu itu beliau sholat bersama kami sampai sepertiga malam. Pada sisa hari yang ke-6, beliau tidak sholat bersama kami. Pada sisa hari yang ke-5, beliau sholat bersama kami sampai tengah malam. Aku pun bertanya, 'Wahai Rasulullah, sudilah kiranya mengimami kami sholat semalam penuh.' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Innar rajula idza shalla ma'al imam hatta yansharif, husiba lahu qiyamul lailatin.' Sesungguhnya seorang yang sholat tarawih beserta imam sampai selesai, dicatat baginya pahala sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala, perkara ini sering diingatkan oleh imam-imam masjid pada bulan Ramadan.
Kita melihat imam-imam itu memotivasi para jemaah agar melaksanakan sholat tarawih beserta imam sampai selesai. Namun sebagian mereka meninggalkan syiar ini yang merupakan keistimewaan bulan Ramadan dari bulan-bulan lain. Mengenai hal ini, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Siapa yang menegakkan sholat malam pada bulan Ramadan dengan keimanan dan berharap pahala, diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang keempat adalah dengan membaca 100 ayat Al-Quran pada malam hari. Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a bimi'ati ayatin fi lailah." Barang siapa yang membaca 100 ayat Al-Quran pada malam hari, kutiba lahu kunutu lailatin, maka baginya akan dicatat kunut atau berdoa semalam suntuk. Hadis riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam Ad-Darimi. Membaca 100 ayat adalah perkara mudah. Tidak akan menghabiskan waktu lebih dari 10 menit. Jika waktu kita sempit, maka kita bisa mendapatkan keutamaan ini dengan membaca 4 halaman pertama dari surat As-Saffat misalnya, atau membaca surat Al-Qalam dan Al-Haqqah. Jika terlewatkan membaca pada malam hari, gantilah pada waktu antara sholat fajar sampai sholat duhur. Jangan malas melakukannya, karena kita akan mendapati pahala dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tertidur dari hizbnya, membaca dzikir, doa dan Al-Quran pada suatu malam atau sesuatu darinya, hendaklah dibaca setelah sholat fajar dan duhur, dicatat baginya seperti membaca pada malam hari. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah dan Imam Ad-Darimi. Syekh Al-Mubarakfuri rahimahullah berkata berkaitan dengan hadis Umar tersebut. Hadis tersebut menunjukkan disyariatkannya membaca wirid pada malam hari dan disyariatkan menggantinya jika terlewatkan karena tertidur atau berbagai halangan. Barang siapa yang mengerjakan di antara sholat fajar sampai sholat duhur, maka seperti yang mengerjakan pada malam hari. Kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Amr bin As berkata, Nabi SAW bersabda, siapa yang membaca 10 ayat tidak dicatat sebagai orang lalai. Siapa yang membaca 100 ayat dicatat sebagai orang yang taat. Dan siapa yang membaca 1000 ayat dicatat sebagai al-muqantarin. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Imam Ad-Darimi, dan Imam Hakim. Kemudian, berikutnya yang kelima adalah dengan memiliki akhlak yang baik. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajati qa'imil laili sha'imin nahar. Sesungguhnya seorang muslim dengan akhlaknya yang baik akan mencapai derajat orang yang senantiasa sholat di malam hari dan puasa di siang hari. Abu Thayyib Muhammad Syamsuddin Abadi rahimahullah berkata, orang yang berakhlak baik diberi keutamaan agung ini karena orang yang berpuasa dan sholat malam melawan keinginan dirinya yang berat melakukannya. Sedangkan orang yang mempergauli manusia dengan akhlak yang baik, dengan keragaman tabiat dan akhlak mereka, seperti melawan banyak jiwa, sehingga mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang yang senantiasa berpuasa dan sholat malam, menjadi samalah derajatnya, bahkan mungkin lebih dari itu. Kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya manusia tidaklah diberi sesuatu setelah iman yang lebih baik daripada akhlak yang baik. Nabi SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi akhlak yang baik, sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah rahimahullah bahwa Nabi SAW jika membaca doa istiftah, bacaan pembuka salat setelah takbir, maka beliau membaca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma hdini li ahsanil a'mali wal ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wa qini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaq la yaqi sayyi'aha illa anta. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya Allah,
tunjukkanlah kepadaku sebaik-baiknya amal dan sebaik-baiknya akhlak. Tidak ada yang menunjukkan kepada kebaikannya kecuali Engkau. Peliharalah aku dari seburuk-buruknya amal dan seburuk-buruknya akhlak. Tidak ada yang memelihara dari keburukan kecuali Engkau. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Imam Ad-Darimi, Imam Ibnu Huzaimah, Imam Baihaqi, dan Abu Ya'la. Kaum muslimin yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam adalah dengan kita berupaya berkhidmat kepada para janda dan orang miskin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sa'i 'alal armilati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah awil qa'imil laili sha'imin nahar." Orang yang berupaya berkhidmat kepada para janda dan orang-orang miskin seperti mujahid di jalan Allah atau seperti orang yang sholat qiyamul lail dan puasa di siang hari. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Imam Baihaqi, dan Imam Ahmad. Kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekali kita dapatkan pahala yang banyak ini dengan berkhidmat kepada orang-orang miskin. Dalam membantu mendaftarkan mereka contohnya ke lembaga-lembaga sosial agar mereka didata kebutuhannya dan mereka mendapatkan bantuan. Mungkin juga kita mendapatkan pahala ini jika berusaha berkhidmat kepada para janda, yaitu wanita yang ditinggal mati oleh suaminya sehingga menjadi fakir. Ini bukanlah perkara sulit, karena jika kita selidiki, jangan-jangan itu adalah keluarga terdekat kita. Bisa juga adalah yang meninggal suaminya itu adalah bibi-bibi kita, atau dari siapapun dan ternyata itu kerabat kita. Dengan berkhidmat kepada mereka dan memberikan kebutuhan-kebutuhannya, maka kita akan mendapatkan pahala jihad dan pahala qiyamul lail. Kemudian yang ketujuh, dengan kita menjaga sebagian dari adab-adab hari Jumat. Aus bin Aus Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian bersegera ke masjid dengan berjalan kaki, tidak naik kendaraan, kemudian mendekat ke imam mendengarkan khutbah Jumat, tidak bergurau, maka setiap satu langkahnya dihitung satu amal 1 tahun, pahala seperti pahala puasa dan pahala sholat malam. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i, dan Ibnu Majah. 1 langkah menuju sholat Jumat bagi yang melaksanakan adab-adabnya yang disebutkan tidak menyamai pahala qiyamul lail 1 kali, seminggu atau sebulan, tapi menyamai pahala setahun penuh. Karenanya perhatian besar kita kepada adab ini harus kita lakukan. Adab-adab tersebut dalam bentuk mandi pada hari Jumat, bersegera menuju masjid, berjalan kaki menuju masjid, mendekat kepada imam, tidak menjauh ke barisan yang paling akhir, mendengarkan khutbah dengan baik, dan tidak melakukan laghu atau kesia-siaan dan bergurau. Perlu diketahui kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermain-main saat khutbah Jumat berlangsung terhitung laghu atau kesia-siaan. Siapa yang berbuat laghu, tidak ada pahala Jumat bagi orang tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah meniatkan qiyamul lail sebelum tidur. Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan secara marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, "Man ata firasyahu wa huwa yanwi an yaquma yusalli minal laili, faghalabathu ainahu." Siapa yang beranjak ke pembaringannya sedang dia berniat akan bangun melakukan salat malam, namun kantuk mengalahkannya hatta asbaha, sampai tiba waktu subuh. Kutiba lahu ma nawa, maka dicatat baginya apa yang telah diniatkannya. Wa kana naumuhu shadaqatan alaihi, sedangkan tidurnya sebagai sedekah kepadanya min rabbihi azza wa jalla, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Nasa'i, Ibnu Majah. Kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah engkau betapa pentingnya niat ini? Bahwa ia menduduki kedudukan amal. Karenanya kita dapati keriskanan orang yang tidur tanpa niat akan melaksanakan sholat fajar pada waktunya. Padahal untuk kerja dan sekolah saja kita dapati mereka bersusah payah memasang alarm dan lain sebagainya. Orang seperti ini telah melakukan salah satu dosa besar. Jika meninggal dalam keadaan seperti ini, berarti telah meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang meniatkan bangun untuk sholat fajar dan telah mencurahkan tenaga untuk sebab-sebab hal itu, kemudian dia tidak bangun, maka tidak ada celaan atasnya karena tidak ada kelalaian dalam tidur. Kelalaian itu ada dalam keadaan terjaga. Kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa amal ibadah yang jika kita melakukannya, maka pahalanya seperti kita menjalankan sholat malam. Tetapi
sekali lagi, ini bukan berarti ajakan kita untuk meninggalkan sholat malam. Bukan itu. Tetapi justru kita harus melakukan sholat malam dan memperbanyak amal-amal ibadah tersebut. Salah satunya adalah amalan-amalan tersebut yang akan menjadikan kita menjadi bekal untuk kehidupan kelak di yaumil qiyamah, di akhirat kelak, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum billahi fi sabilil haq wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.